Pemain naturalisasi Indonesia ramai-ramai kemudian hijrah ke Liga 1 di Indonesia. Padahal sebelumnya mereka aktif di klub luar negeri. Fenomena apa yang sedang terjadi saat ini? Dan apa yang melatar belakanginya? Akan kita bahas di Orang Dalam. Ya, Ini Pak. kan pemain naturalisasi Indonesia kayak Tom Hai, terus Rafael Strijk, dan terbaru itu ada Sain Patinama, itu kemudian ramai-ramai hijrah nih ke Liga Indonesia, ya, ke Liga 1. Ini sebenarnya ada fenomena apa, Di? Kok dari sebelumnya mereka itu bermain di liga yang ya luar negeri lah, yang mungkin orang melihatnya liganya lebih bagus lah relatif lebih bagus daripada di Indonesia. Ini sebenarnya apa sih yang sedang terjadi nih? Ini kemarin saya sempat menghubungin beberapa pengamat terkait fenomena eksodus pemain naturalisasi ini. Pertama, ada salah satu pengamat mengatakan kalau ini adalah salah satu cara ketum PSSI untuk bisa menyelamatkan mukanya dia lagi. Dalam artian ketika ketum PSSI sekarang sudah menjabat sebagai Menpora dan sudah hampir meninggalkan PSSI. Maksudnya dalam artian sudah jarang keluar lagi nongol soal PSSI, jarang lagi ngomongin bola. Sampai tiba-tiba kemarin pas pengenalan John Hetman mukanya juga ditekuk kayak kanebo kering. Itu yang membedakan sekali ketika dia memperkenalkan Patrick Kluivert. Tapi kalau ke pengamat yang kemarin saya hubungi bilang ini menyelamatkan mukanya ketika Piala Dunia nggak lolos kemarin. Terus SEA Games juga ancur-ancuran. Ya mungkin sekarang salah satu cara menyelamatkan mukanya Pak Erik di tengah jabatannya mau selesai ya juara Piala AFF. Hanya juara Piala AFF. Juara Piala AFF. Piala Ciki maksud lo? Piala Ciki. Piala Ciki. Tapi kan di Piala Ciki kan kita belum dapat nih, Bang. Oh iya, benar sih. Kan? Terakhir kita juara Piala AFF kapan sih? Nggak ada. Belum pernah sama sekali. Jadi kita 6 kali masuk final, 6 kali runner up. Runner up terus ya? Iya. Spesialis runner up kayak Arsenal. Jangan disebut. Oh iya, Jangan maaf. disebut. Masih di kedinginan di atas, masih dingin dia. Oke. Nah, tapi ketika saya sempat telepon salah satu esko Pak Hasani ngomong, ini sebenarnya ada bagusnya juga ketika pemain-pemain itu datang ke Indonesia, berarti liga kita udah mulai dilirik. Kita mulai dilirik apa? Tapi dia ngomong liga kita mulai dilirik apa? Memang di sana udah nggak dapet tempat gitu. Nah, mungkin yang kedua kali ya. Karena berapa kali kita lihat kan mereka tuh kesulitan mendapatkan klub. Seperti inget gak si JIDES? Ya. Setelah timnya sempat terdegradasi kan dari liga, dia kan susah tuh nyari tim. Akhirnya dapatnya si Sassuolo. Tapi alhamdulillahnya bagus di Sassuolo. Alhamdulillah dapatnya tetap di Serie A. Iya. Serie A. Mungkin yang lain nih udah sulit kali ya. Iya, kita ngeliat sebelum 3 nama terakhir ya. 3 nama terakhir kan ada Mauro Zylstra, Sain Patinama sama Siros Margono. Ini kan pemain-pemain yang bisa dibilang kalau Sain Patinama terakhir main di Buriram United itu masih dapat tempat lah di kiri sama Sandy Walsh karena satu tim. Kalau Zylstra sama Siros sebenarnya salah satu kiper muda yang memiliki talenta sempat main di Liga Turki, di Liga Yunani. Nah, itu juga pernah main juga di Panathinaikos. Nah, kalau Zylstra ini memang sulit dapat tempat di klubnya sekarang. Sama kita lihat waktu zamannya eranya Rafael Strijk. Ketika dari
main di Belanda terus pindah ke Australia di Brisbane Roar. Nah di Brisbane Roar yang nggak dapat menit bermain ya mau nggak mau dia nyari balik lagi. Kalau mau balik lagi ke Belandanya susah, jadi ambil aman ke Indonesia. Udah pasti jadi starter terus ya. Ya di Indonesia juga sekarang di Dewa United belum tentu jadi starter karena memang ya ketika pemain itu nggak dapat menit bermain ya itu pasti ngaruh ke kualitasnya bang. Menurut gue gitu sih. Dan takut juga ntar gak dipanggil sama timnas mungkin ya. Betul, itu. Salah satunya itu ya. Itu makanya dia akhirnya bisa milih ke Indonesia mungkin kalau misalkan di Indonesia dia dapat menit bermain dan pelatihnya pun ngelihat juga kan lebih gampang di gampang monitor, ditarik lah ya. gampang ditarik dan gampang dimonitor, gampang dititipin. Emang itu Mr. J juga kan bukan? Oh iya benar. Bang jangan mancing-mancing ya. Tapi kalau dari pemainnya sendiri, pernah nggak sih ini pemain naturalisasi atau diaspora ini memberikan pernyataan atau statement lah bahwa memang Liga Indonesia ini buat mereka nih menarik gitu, jadi challenge tersendiri. Kalau itu kata Patinama justru. Patinama sempat ngomong jangan pernah menjudge Liga Indonesia karena menurut dia Liga Indonesia sekarang sudah dalam posisi yang sedang meningkat. Makanya dia lebih memilih main ke Liga Indonesia. Terus dia juga bilang jangan kalau misalkan pemain-pemain naturalisasi ini main ke Indonesia jangan disebut penurunan karir karena memang apa yang dia bela di dalam klub itu pasti pilihan terbaik untuk dia gitu. Itu yang disebut sama Patinama. Kalau Zylstra memang Zylstra kesini memang untuk mencari menit bermain, tapi di pertandingan terakhir ketika Persija melawan Arema, Zylstra justru tidak main. Nah itu kan jadi pertanyaan juga, kenapa pemain-pemain yang sedang kesini, pemain-pemain yang kesini yang katanya mencari menit bermain, tapi tidak main di regulernya gitu. Yang lucu nih bang, kemarin gue sempat ngobrol sama teman-teman wartawan di lapangan. Kan ada yang mengatakan kalau ini memang misinya Pak Ketum untuk bisa pemain-pemain ini main di Piala AFF dan juara Piala AFF. Dan kalau misalkan memang mau tarik ke belakang, setiap tim pemain-pemain naturalisasi ini hanya ditempatkan di 4 tim. Oh, kok bisa gitu? Dewa United, Bali United, Persija, dan Persib. Apa karena punya pendanaan yang lebih besar? Dan uniknya lagi, pemain-pemain yang ada di klub-klub itu agennya sama. Oh. Yang bisa bayar kali. Satu mungkin karena finansialnya lagi bagus. Dua mungkin ini kalau menurut pendapat saya ya. Menurut pengamatan saya dan teman-teman di lapangan, agen-agen ini lah yang ditugaskan sama PSSI untuk naruh pemain-pemain ini. Katanya. Agennya punya siapa sih? Agennya banyak. Coba bisa dicek ya kalau misalkan butuh dicek di Transfermarkt kan bisa kelihatan tuh agen-agen pemain-pemainnya siapa-siapa aja gitu. Gitu. Dan ya mungkin bisa dicek aja. Misalkan Eliano berarti sama Tom Haye agennya sama. Zylstra, Sirus, Saint Patinama sama Jordi Amat mungkin agennya sama. Terus Jan Schreven sama. Terus Ivar Jenner sama Rafael Strijk mungkin agennya sama gitu. Jadi PSSI memang salah Bang Arya juga kan kemarin sempat ngomong karena itu mah urusan duitnya pemain dan klub. Ya. Tapi disinilah mungkin memang urusannya klub dan agen. Nah tapi agen-agen ini yang katanya yang disuruh sama PSSI. Kata siapa? Katanya aja lah gitu. Itu di lapangan begitu. Iya di lapangan gitu isunya. Jangan bilang kata lu nih. Bukan, di lapangan ini kan? di lapangan isunya begitu. Banyak dan yang di lapangan tuh udah tahu bahwa kalau misalkan pemain-pemain naturalisasi ini harus ada izinnya dulu buat main di sini gitu. Itu kata teman-teman di lapangan. Sedekat apa sih agent itu sama organisasi PSSI? Kalau bilang deket ya mungkin sampai pemain-pemain bahkan Ivar Jenner cuma mau main 4 bulan doang kan lucu. Bener nggak? Sorry, emang AFF itu kapan sih tahun ini? Juni 4 bulan. Sebelum Piala Dunia. Sebelum Piala Dunia. Waduh. Iya, jadi agendanya itu sekarang AFF kan biasanya di akhir tahun tapi dimajuin sebelum Piala Dunia atau sudah Piala Dunia gitu. Di luar itu dah kita ngomongin yang soal ini deh. Ini mereka nih
masuk ke Liga Indonesia apa nggak takut, Di? Takut gimana? Ya adaptasinya segala macam. Ada nggak cerita-cerita tuh si kayak Sen Patinama masuk ke sini? Dia nggak takut kakinya habis gitu. Pemain kita kan geragas kadang-kadang liga-liganya. Bukan masalah pemainnya kali Bang ya. Mungkin tuh? lapangan ya. Bisa satu. Tapi juga ada kelakuan juga. Banyak. Ya, Itu buktinya kemarin Persija Persib Tubaro main nginjek aja. Nah, gitu. Ya, Emang nggak mungkin- takut sama dia? Ya, Adaptasi kayak gimana coba? ya mungkin kalau misalkan gua kan karena sering main ke latihan Persija, ngelihat kondisi pemain-pemain naturalisasi dari Jordi Amat, dari si kemarin saya Patinama, terus Mauro Zilsa gue belum sempat lihat dia latihan kayak apa, mukanya merah apa kagak tuh. Nah, itu kan kena matahari ya. Iya, mukanya merah apa kagak tuh di Sawangan. Terakhir sih oleh Romeni main di sini mukanya merah, kayak udang rebus. Iya, ya. rebus. Tapi kalau Sen Patinama mungkin dia karena sudah lama main di Thailand, jadi adaptasi terhadap cuaca nggak begitu sulit. Cuaca Asia ya. Cuaca aman ya. Asia Tenggara nggak begitu sulit. Mungkin yang bakal jadi culture shocknya itu pas dia main mungkin, karena dia pertama kali main nggak lama dan agak sedikit masih kaku gitu dengan Gaya permainan yang ada di Indonesia sekarang. Mungkin kalau kemarin kan dia nggak main tuh di GBK. Besok nih kita lihat lawan Bali dia main apa enggak gitu. Pertandingan selanjutnya lawan Bali. Tapi Sen Patinama itu gue lihat Bang ketika latihan di Sawangan dia nyaman-nyaman aja gitu. Jadi mungkin dia belum lihat video-video tendangan-tendangan kungfu di Liga 4 kali ya. Ya, itu yang kalau bahaya Liga 4 itu bukan main bola, itu lebih kayak ke MMA ya. Dia MMA. itu baru Barbar adaptasi itu. lapangan ya kan. Iya. Nah, adaptasi lifestyle coba. Gue pernah lihat tuh ada pemain PSG terus ada di Persib tiba-tiba Liverpool Jawa. datang mau latihan biasa pakai Ferrari tiba-tiba dia pakai ojek bos. Enggak, pertama itu gimana tuh? itu juga rame juga tuh. Si Levlin Kurzawa itu latihan ke Persib. Dia kan dari PSG ke Persib. Ketika latihan di PSG dia bawa Ferrari. Iya kan? Ketika latihan di Persib dia kemarin naik motor Motor kan. Nah, yang terakhir Bang ada lagi mobil carry angkot. Itu dia terakhir naik mobil carry angkot. Dia Tom Haye sama si Eliano. Ini bisa-bisanya culture shock-nya kan kelihatan banget ya. Iya. Maksudnya biasa bawa Ferrari yang ngebut di mana-mana. Mungkin mereka mau ini kali, mau ngerasain suasana baru. Mau Ya. turun ke bawah. Jadi main becek-becekan ya kan ntar di lapangan gitu kan. Dia kan itu Persib tempat latihannya juga bagus menurut gue ya. Ya. Nah, sedangkan di Persija kan atasnya ada tower, ada empang juga, ada selokan juga. Itu yang menjadi mungkin yang mereka kaget ya di situ kali ya. Suasana yang training ground klub-klub di Indonesia itu nggak sebagus training ground klub-klub yang di sana. Mungkin fasilitasnya oke, tapi suasananya kan lain. Ya, tapi yang penting kan gaji gede. Iya bisa. Nah, Ya kan? itu pasti itu dong. tuh soal gaji itu menarik tuh. Gaji Kalau di klub yang di Liga Indonesia lah, itu udah kompetitif belum dengan klub mereka yang sebelumnya di luar negeri? Sekarang sih untuk masalah gaji makanya Levlin Kurzawa mau di sini kan gajinya agak walaupun turun tapi Nggak beda jauh lah ya. nggak beda jauh dengan sebelumnya. Tom Haye sekarang masih jadi pemain termahal. Terus ada juga Jordi Amat. Terus ya terakhir nih Sen Patinama memang gajinya itu nggak sebagus di Buriram United kalau saya lihat. Gitu. Apa pengaruh nggak ke klub itu soal sponsor dan lain-lain? Nah itu yang dilihat tuh sebenarnya pemain-pemain ini mungkin keuntungannya main di Indonesia ya mereka bisa jadi dapat endorsan banyak kan. Itu Bener nggak sih? bisa buat klub juga kan? Bisa buat klub juga. Nah, pasti. sedangkan Tom Haye aja belum lama main di Indonesia tiba-tiba udah punya lapangan padel sendiri. Oh ya. Udah punya usaha padel Punya sendiri. rumah baru ya? Rumah baru. Gitu. Di Makanya Bandung berarti ya? kan emang yang dicari di Indonesia selain menit bermain ya cuan. Bener gak? Kesejahteraannya Setua meningkat. yang enak. Iya, satu yang enak betul. Tapi soal pengaruh ke permainan pemain-pemain lokal gimana, Di? Kalau misalkan dilihat, ya kita lihat Persija dulu ya. Yang datangin kan dia posisinya posisi bek kiri sama striker sama kiper untuk pemain naturalisasi ya. Bek kiri sebenarnya si Donitri dengan Sen Patinama kualitasnya hampir sama. Jadi mereka tinggal bersaing sehatnya seperti apa.
Terus kalau yang striker yang mungkin yang kita agak kesulitan untuk pemain-pemain ini melihat kualitasnya, karena kan rata-rata klub-klub di Indonesia kan punya striker pemain asing. Iya. Kalau misalkan kualitasnya nggak istimewa banget, berarti pemain ini juga masih bakal tersingkir nih gitu. Nah kita lihat kan waktu itu bisa lihat di Bali United dan Treven kalah saing sama pemain asingnya Bali striker. Di Mauro Zylstra kalau misalkan dia memang punya kualitas harusnya bisa menggusur striker Persija Gustavo. Tapi kita belum lihat. Sekarang Persija masih menggunakan Gustavo sebagai striker. Iya, Kalau iya. misalkan untuk pemain gelandang ya kita lihat Tom Haye itu bener-bener datang ke Indonesia ya ngepas gitu. Dia kayak bener-bener ngajarin pemain-pemain kita cara crossing bola yang enak, kayak cara main bola yang benar seperti apa gitu sih. Tapi udah ada respon belum, Di? Dari pelatih timnas yang sekarang nih, John Hartman, soal kualitas pemain diaspora kita yang sekarang yang hijrah nih ke klub-klub Indonesia itu gimana? Beberapa kali saya ketemu John Hartman, tapi dia masih belum bisa komentar banyak soal pemain. Tapi yang jelas saya senengnya kita pada nih di lapangan senengnya sama John Hartman itu dia mau ngelihat pertandingan-pertandingan yang ada di Indonesia klub. Dia udah ngelihat Persija Madura, dia ngelihat Persija Persijap, terus Persija Arema, terus Persita kemarin dia juga lihat, Persib juga dia lihat, terus Bali United juga udah lihat permainannya. Mungkin sekarang tinggal bagaimana John Hartman melihat kualitas pemain-pemain ini yang menurut dia memang cocok untuk gaya bermainnya dia. Udah gitu kan dia juga udah belusukan juga ke Eropa. Udah ke training groundnya si Sassuolo, ngeliat si Jai Itzes, terus masih ada lagi kemungkinan dia habis ini ke Inggris buat ngeliat Ole Romani sama Marcelino. Katanya kan Marcelino tapi masih cedera hamstring. Nah, tapi kabarnya dari di lapangan ini John Hartman ini masih mau pengen naturalisasi 2 pemain lagi. Nah itu menarik tuh. Kabarnya juga kan rencana naturalisasi itu ada, ya bisa dibilang mendapat penolakan ya, dalam tanda kutip nih, dari salah satu anggota Exco tuh. Sebut aja Bang. Arya Sinulinga. Iya. Menurut Arya itu belum perlu lah. Gitu. Iya, katanya. Karena pemain naturalisasi yang sekarang atau diaspora yang sekarang tuh yang ada juga nggak kepake tuh. Nah itu kenapa sih kok dia bisa sampai ada statement kayak gitu? Gini. Kemarin Bang Arya pas ketemu memang kita sempat nanya, Bang ini memang apakah si John Hartman mau naturalisasi pemain lagi? Kata Arya kemarin ngomong belum butuh. Belum butuh. Tapi padahal si John Hartman punya 2 calon nih, satu kayaknya dari Timur Tengah, nggak tahu Maroko atau apa gitu, satu lagi dari Eropa juga. Posisinya striker kalau nggak salah. Sorry, 2 orang ini dia ada keturunan orang Indonesia? Ada ya? Oke. Jadi biar gimana pun John Hartman udah belusukan nyari pemain-pemain yang punya keturunan Indonesia dan menurut dia bagus gitu. Jadi tapi balik lagi nih, ini apakah nanti bakal jadi blundernya John Hartman ketika minta pemain naturalisasi nggak dikasih kayak zamannya Sintayong, atau malah jor-joran lagi kayak zamannya Patrick Kluivert gitu. Ini memang statementnya Bang Arya itu kemarin agak sedikit bikin kita bingung karena John Hartman minta tapi tapi nggak mau di ACC. Menurut Bang Arya tuh kemarin katanya terlalu cepat untuk dinaturalisasi kalau main di FIFA Matchday. Karena FIFA Matchday itu kan ada di Maret nanti. Maret besok ya. FIFA Series. Nah, tapi mungkin nggak kita buat di Piala AFF? Bang Arya nyebut kayaknya masih belum butuh lah. Kayaknya masih belum butuh karena pemain-pemain kita yang naturalisasi yang lain juga nggak dimainin. Emang susah itu menaturalisasi? Apa karena emang lagi nggak punya ongkos, federasi, atau gimana nih? Ada info nggak? Abang tanyanya suka begitu. Tapi kan bener kan? Biasanya kan juga gitu. Biasanya memang cepet ya. Waktu zamannya kita lihat bisa rombongannya Jay Itzes, Tom Haye, Michel Gers dan lain-lain. Itu gercep banget itu kan? Dapat pemain langsung jadi naturalisasi besokannya. Apa ketuanya udah? Mungkin karena ketuanya kali Bang ya. Bentar lagi mau lengser ya? Iya, karena jadi nahan-nahan biar ketua selanjutnya ada PR lagi. Oke. Nah, gue mau nanya sebenarnya nih, jadi
Ada roadmap apa sih sebenarnya dari si PSSI? Misalnya naturalisasi banyak nih udah datang ke Indonesia. Nah, terus yang lokalnya gimana nih? Nah, gini. Kalau misalkan bahas roadmap sebenarnya itu jadi pertanyaan kita pada di lapangan sejak lama. Sebenarnya PSSI punya roadmap yang jelas gak sih untuk timnas kita ini sampai mana? Buat liga, khususnya buat Liga Indonesia untuk menciptakan pemain timnas kan? Sebenarnya roadmapnya PSSI itu dia ngomong kalau PSSI itu sudah punya liga-liga grassroots yang cukup baik. Sementara kalau yang kita lihat di lapangan itu PSSI cuma punya 2 kompetisi grassroots yang itu pun bukan liga, itu turnamen. Satu Piala Suratin, satu lagi Elite Pro Academy. Sedangkan Elite Pro Academy kalau kita lihat jangka waktu bermainnya itu hanya 2-3 bulan saja. Itu menjadi catatan khusus sebenarnya. Harusnya PSSI bisa menggelar kompetisi grassroots ini agak bisa lebih panjang karena kan hulunya pemain-pemain timnas itu kan ada di grassroots. Nah, jadi grassroots itulah yang harusnya sebenarnya dibenahi sama PSSI kalau menurut kita pada di lapangan. Tapi nggak melulu harus naturalisasi karena naturalisasi ini beberapa pengamat juga ngomong ya naturalisasi ini ya proyek singkatnya PSSI untuk meraih prestasi, tapi toh nggak prestasi juga. Iya. Sedangkan di Piala Dunia kita cuma nyampe round 4 walaupun sampai round 4 itu pun ada polemik ketika pergantian pelatih. Terus kemarin di SEA Games hancur-hancuran walaupun pemain-pemainnya udah masuk beberapa pemain diaspora ya. Balik lagi PSSI harusnya bisa menggelar kompetisi grassroots dengan baik gitu. Jangan sampai kayak tadi Bang Amin bilang Liga 4 yang harusnya jadi liga main bola jadi main kungfu. Terus di Liga 3 pun demikian. Ya Liga 2 pun ya walaupun sudah ada VAR tapi masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam sebuah pertandingan. Walaupun ya menurut saya Pak Erik jangan ngelihat ke atas terus lah, di bawahnya juga dilihat gitu. Nah itu pengawasannya untuk Liga 2, 3, dan 4 itu dari PSSI gimana ya? Kok bisa sampai kayak gitu Liga gitu? Kalau Liga 1, Liga 2 kan kita punya operator. Itu namanya ILIG. Nah Liga 3 itu, Liga 3 itu yang megang PSSI. Nah sedangkan Liga 4 yang menggelar Liga 4 itu bukan PSSI pusat, tapi PSSI dari Asprof dan Asprov. Asprov. Nah, makanya ketika apa namanya di Asprov menggelar kompetisi seperti itu harusnya PSSI yang di atas melek dong. Kan ada Esko kan juga ada bidang kompetisinya. Kompetisi ya bisa langsung. Bisa langsung negor ya ini kok ada kejadian kayak gini. Kenapa harus viral dulu baru ditegor? Harusnya kan standarisasi kompetisi itu kan bisa jadi sudah dijelaskan di rapat-rapat ketika pengurus dan anggota Esko yang membidangi bidang kompetisi kan bisa menjelaskan ini loh kompetisi yang benar seperti ini gitu. Sebenarnya ya miris ketika Liga 4 itu ya bukan kayak main bola ya. Ada wasit yang dipukul, ada pemain yang dipukul, nendang-nendang segala macam. Nah balik lagi nih, kalau dengan masuk ke naturalisasi, menurut lo Liga Indonesia bisa naik level nggak? Bisa. Berapa level? 1 doang? Ya. Coba alasannya apa? Ya kalau pemain naturalisasi main di sini ya daya jual liga kita memang lebih bagus, tapi belum tentu kita di level Asianya bisa main. Kan lihat Persib juga kemarin baru kalah lawan Ratchanburi 3-0. Iya itu. Aduh itu parah ya. Padahal ya kalau misalkan mereka menang aja jatah Liga Champion, jatah kita di Asia bakal jadi lebih banyak. Banyak, benar. Ya gitu, walaupun pemain nggak berarti dengan datangnya pemain naturalisasi nggak melulu bisa bikin prestasi. Baik lagi anggaran yang besar dong bisa menang. Iya betul. Bonus banyak, pemain semangat. Iya. Gaji surem, prestasi surem gitu. Itu. Ada itu cerita kerja kayak gitu tuh orang. Salah satu pengurus sepak bola di Indonesia. Oke, ya terlepas dari hal apapun itulah ya, banyaknya pemain diaspora atau naturalisasi kita yang kemudian hijrah ke Liga Indonesia, kita semua berharap bahwa
akan ada perbaikan yang lebih baik. Baik untuk liga di Indonesia, juga untuk prestasi tim nasional ke depannya. Dan yang juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam hal ini PSSI adalah diperhatikan kesejahteraan para pemain dan juga keberlangsungan liga di bawah Liga 1, entah itu Liga 2 kah, Liga 3 dan Liga 4. Karena intinya sepak bola adalah olahraga rakyat yang bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Orang Dalam berikutnya. Garuda di dadaku.